Halo semuanya, untuk hari ini kita akan ngobrol berbincang-bincang Scania Truck ya. Jadi pada Scania Truck ini yang akan kita bincangkan yaitu tentang solenoid valve block V112. Ini secara sederhana solenoid ini sebenarnya nanti untuk mengatur ya, mengatur arah aliran angin. Jadi kapan dia suplai aliran angin ke komponen tertentu, itu nanti adalah yang ngatur adalah solenoid valve block V112. Ini secara fungsi seperti itu. Jadi merubah energi listrik menjadi magnet, nanti magnetnya ini akan membuka menutup valve untuk mengarahkan aliran angin ke posisi tertentu. Lah kalau kita lihat di sini solenoid block ini adalah V112 yang kita bahas ya. Jadi ini adalah transmisi atau gearbox. Transmisi ini untuk mengatur pergerakan transmisi untuk masuk speed-nya, yaitu pergerakan speed 1, speed 2, speed 3 itu adalah gear-nya harus di-engine-kan dulu ya atau diaktifkan dulu masuk gear tertentu ya. Lah untuk memasukkan gear atau memasukkan speed-nya itu perlu pergerakan angin ya. Jadi yang menggerakkan, masuk gear 1, gear 2, gear 3 itu adalah angin yang akan menggerakkan itu semua. Nanti dari angin ini diatur oleh controller gearbox. Jadi controller gearbox ini mengatur pergerakan anginnya itu mau masuk speed berapa nanti. Terus selanjutnya setelah itu baru nanti dari controller gearbox atau biasanya kalau yang unit-unit baru itu disebutnya adalah TMS, Transmission Management System. Jadi dari TMS ini baru mengatur valve ini untuk aktif, baru mengalirkan angin ke posisi tertentu. Lah untuk masuk speed 1 mana saja yang aktif, speed 2 mana saja yang aktif, speed 3 mana saja yang aktif, sebenarnya sudah kita bahas di pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Nanti silahkan ditonton lagi karakteristik gearbox Scania ketika masuk speed tertentu itu mana saja yang aktif. Di sini kita hanya membahas detail dari V112 saja. Nah, kalau kita lihat di sini V112 itu berada di sebelah kiri transmission gearbox ya. Jadi sebelah kiri. Kalau kita lihat yang kotak ini dalamannya nanti ada solenoid valve. Ya, yang satu kotak esi ini adalah V112. Nah, nanti V112 ini di dalamnya itu ada tiga, tiga pasang solenoid valve. Jadi 1, 2, 3 atau kita gambarkan di yang ini adalah solenoid A, B, dan C. Ya, satu buah solenoid ini terdiri dari sepasang. Sebenarnya di sini itu terdiri dari dua solenoid block, yaitu kanan dan kiri. Jadi kalau kita amati di sini itu ada dua solenoid sebenarnya, kanan dan kiri. Nanti kalau ini dipasang, nanti berada di sebelah sini. Untuk tampilannya, aktualnya ada di sebelah kanan ini. Jadi di sebelah bawahnya ini ada lubang-lubang untuk saluran dari anginnya. Jadi ada satu buah solenoid ini, kanan kiri ini, satu buah solenoidnya itu terdiri dari 3 lubang, yaitu lubang fan, lubang input, dan lubang output ya. Lubang fan itu yang menuju ke udara bebas untuk dibuang. Lubang output ya otomatis masuk untuk menggerakkan komponen apa. Kalau input itu ya otomatis dari kompresor. Nanti akan suplai dari kompresor masuk ke sebelah sini. Nah ini jadi kalau ada satu pasang kanan kiri berarti ya satu pasang ini ada 6 lubang. 3 untuk pergerakan yang kiri, 3 lagi untuk pergerakan solenoid yang kanan. Nah ini dipasang 3, berarti jumlah total nanti di V112 itu ada totalnya 3 dikali 2. Berarti total tentu saja ada 6 buah sebenarnya. 6 buah itu nanti untuk mengatur apa saja.
Ini kita bisa cek di sini. 6 buah ini untuk mengatur, yang pertama adalah untuk longitudinal stroke. Longitudinal stroke itu yang sebelah sini. Ya. Longitudinal stroke ini sebenarnya untuk mengatur coupling sleeve, ini posisi maju, posisi netral atau di tengah-tengah, atau posisi mundur. Ya. Jadi mengatur sleeve-nya ini posisi maju, ya nanti gear depan yang akan aktif. Netral berarti jadi antara gear depan sama belakang tidak ada yang aktif. Kalau kopling sleeve ini mundur berarti gear yang belakang yang aktif. Jadi kopling sleeve ini mau terhubung dengan gear mana saja, ya ini tergantung dari longitudinal. Ya, mau masuk atau netral itu tergantung longitudinal. Jadi longitudinal itu adalah memposisikan kopling sleeve posisi netral atau posisi masuk, intinya itu. Terus selanjutnya nanti longitudinal itu ada pergerakannya, kan ada ke depan, ya ke arah sana itu ke depan, berarti ke depan engine, atau pergerakannya menuju ke arah engine, ya. Jadi kalau kita lihat dari sebelah kiri ini, kalau longitudinal stroke itu menuju ke arah engine itu berarti ke depan. Nah, kalau ke depan itu nanti solenoidnya ada sendiri yang mengatur, yaitu forward ini adalah untuk depan, ya, untuk mengatur longitudinal ke depan. Kalau mengatur menarik lagi longitudinal ke tengah atau ke netral itu ya solenoid yang netral ini, yaitu solenoid nomor 2 dari depan, ya, terus sebelah atas. Selanjutnya untuk ke belakang itu yang warna kuning, berarti nomor 1 terus yang bagian atas. Dan ini kita lihat dari depan ya, satunya kita anggap dari depan. Terus selanjutnya, selain untuk mengatur pergerakan 3 longitudinal ini, jadi maju, mundur, sama netral, itu perlu 3 solenoid. Jadi 1, 2, 3. Selanjutnya adalah lateral stroke. Lateral stroke itu mau coupling sleeve mana yang ketemu sama pergerakannya si longitudinal. Jadi longitudinal itu hanya menggerakkan maju mundur. Tapi untuk memposisikan coupling sleeve mana yang bisa bergerak itu tergantung dari lateralnya, ya. Lateral stroke. Lateral stroke ini posisinya nanti ketemu sama shaft-nya ini. Nah, shaft ini nanti ketemu sama coupling shift. Nah, sebelum ketemu sama coupling shift ya digerakkan oleh si namanya adalah gear shift fork. Jadi nanti gear shift fork mana yang akan bisa digerakkan oleh longitudinal itu tergantung dari lateral stroke. Bisa jadi tengah, kalau tengah ya yang ini yang bergerak. Bisa jadi ke kiri, kalau ke kiri berarti ini yang bergerak. Bisa jadi ketemu yang sebelah kanan, berarti yang warna ini yang bergerak. Ya, jadi lateral merupakan memposisikan mana shifter fork yang akan bergerak. Itu. Nah ini semua tergantung dari solenoidnya ini mana yang aktif. Contohnya kalau kita mau gerakan lateral ke kanan berarti right ini. Jadi nomor 2 bawah ini adalah yang aktif sehingga pergerakannya ke kanan. Kalau mau pergerakan ke kiri berarti ya posisinya harus ini ke kiri. Ke kiri itu nomor 1, 2, 3 lift ini adalah ini ke kiri. Jadi kalau ke kiri ya berarti solenoid ketiga bawah itu ke kiri. Terus selanjutnya lace shaft brake. Kalau lace shaft brake itu untuk membreak lace shaft ya. Kalau secara gambar ini tidak ada. Selanjutnya sebenarnya arus yang diberikan atau voltage yang diberikan ke solenoid itu adalah sinyalnya nanti berupa PWM ya, berupa PWM. Contohnya kayak gini. Jadi solenoid ini aktif itu sebenarnya tidak 0 voltage-nya ya. Nah, solenoid valve tidak aktif atau mati itu sebenarnya dia disuplai dengan PWM signal itu 1%. Jadi
PWM signalnya itu cuma 1% atau voltage-nya nanti kecil banget secara PWM. Tapi kalau kita ukur pakai AVO, nanti yang terukur adalah voltage maksimumnya, bukan voltage output. Ya, nanti beda. Jadi voltage-nya nanti ya 1%. Terus nanti ada selenoid ketika aktif itu voltage-nya dibesarkan atau PWM signal lah kita ngomongnya. PWM signalnya itu dibesarkan menjadi 98%. Ya. Ini dalam jangka waktu 100 milisecond dinaikkan dengan PWM yang tinggi. Tapi nanti kalau sudah di atas 100 milisecond dia diturunkan menjadi 40% untuk PWM-nya. Jadi ketika gearnya sudah masuk, ya otomatis tidak perlu lagi untuk suplai PWM yang tinggi. Makanya PWM-nya direndahkan 43%. Jadi itu. Jadi bukan seperti solenoid biasa ya. Kalau solenoid biasa itu kalau tidak aktif ya 0 voltage-nya atau tidak ada arus, tidak ada voltage yang menuju ke situ. Tapi kalau yang V112 ini ada arus, ada voltage tapi cuma 1% PWM. PWM itu apa? Kalau kita lihat di sini, pulse width modulating. Jadi ini adalah suatu metode dalam elektronika untuk mengatur atau mengendalikan tingkat daya dari suatu sinyal pulsa dengan cara mengubah lebar pulsa dari sinyal tersebut. Jadi sinyal pulsanya itu nanti dia tidak akan diberi voltage secara terus-menerus atau tidak dialiri arus secara terus-menerus. Ya, jadi kalau kita lihat PWM itu kalau kita lihat di sini itu ada voltage input atau voltage input yang ke sistem. Voltage inputnya adalah 24. Berarti di solenoid itu tidak akan dikasih 24 terus-menerus. Jadi dia berupa PWM. Dia di mana nanti dia akan diberikan 24, habis itu dimatikan 0 volt, habis itu diberikan lagi 24. Nah, ini siklus ini akan sangat cepat ya. Jadi seperti on off seperti itu sangat cepat ya. On off. Jadi on-nya itu seberapa panjang itulah persentase dari PWM. Contohnya ini on-nya itu adalah kalau kita lihat 43%. Ya, ini on-nya 43%, di mana on itu dikasih arus dikasih voltage 24 volt. Habis itu nanti di-nolkan lagi, di-offin, di 0 volt, dikasih suplai 0 volt. Nah, 0 volt itu ya kalau kita lihat di sini adalah 57%. Ya, jadi selisihnya dari 43 ini ya 57-nya itu ya mati. Berarti lebih lama matinya daripada hidupnya atau lebih lama 0 voltnya daripada 24 voltnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ini ya lebar dari PWM-nya adalah 43% atau kita istilahnya adalah Dati cycle 43%, berarti ya kita bisa mencari voltage aktual yang diberikan kepada solenoid ya. Vout ini adalah voltage yang diterima oleh solenoid, yaitu 24 volt ini adalah voltage maksimumnya. Voltage maksimumnya adalah 24 volt. Terus dikalikan sama Dati cycle-nya tadi 43%. Nah, nanti didapat ini adalah 10,3 volt ya, 10,3 volt. Jadi sebenarnya voltage yang diterima oleh solenoid itu adalah 10,3 volt. Tapi untuk AVO itu tidak bisa membaca kecepatan on off-nya ini ya. Jadi tidak bisa membaca output dari PWM-nya karena sangat cepat siklusnya sehingga si AVO-nya tidak akan bisa membaca. Yang dibaca AVO adalah inputnya 24 volt ini. Jadi walaupun nanti PWM-nya 1%, PWM-nya 50%, PWM-nya 90%, yang dibaca tetap 24 volt, yaitu Vmax-nya. Ya,
Jadi Vout-nya tidak bisa terbaca oleh AVO. Terus gimana kalau solenoidnya ini rusak? Sebenarnya kalau solenoidnya ini rusak, ini bisa kita cek ya. Kita cek ini solenoidnya ini, kita cek berapa resistan kumparan tiap solenoid ya. Jadi di sini ada 6 buah solenoid, kita bisa cek satu-satu berapa sih resistannya gitu. Jadi kita cek resistannya itu adalah 15,7 ohm plus 20 derajat degree. Artinya pada temperatur kerja itu temperatur sekitar 20 derajat itu resistannya adalah 15,7 ohm. Bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya ya tentu saja kita ukurnya dengan ground ya. Groundnya ini terpusat jadi satu ya. Jadi di pin 7 ini adalah ground. Jadi groundnya tetap pakai satu. Kalau kita mau ukur solenoid satu, berarti ya solenoid satunya ini ya untuk ini. Ya, solenoid satunya ini. Berarti ya kita ukur pin 7 sama pin 1. Ini nanti ketemu 15,7 ohm sekitaran di situ. Kalau kita mau ukur solenoid 2 ya pin 7 dengan 2. Groundnya tetap di 7, cuma powernya ini, kabel powernya berpindah-pindah. Kita tergantung solenoid mana yang kita ukur. Terus urutan solenoidnya aktualnya nanti ngikutin yang ini ya. Kalau tadi kita penamaannya kan kita satu blok ya. Satu blok ini 1, 2, 3 atas bawah itu ya. Tapi secara pin nanti dipisah-pisah ya. Pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini keterangannya ada di sini. Pin 1 itu berarti untuk longitudinal stroke pergerakan ke belakang. Kalau ke belakang berarti solenoid yang atas ini. Ya. Terus yang kedua, lay shaft break. Untuk aktivasi lay shaft itu pin 2. Pin 2 itu sebenarnya yang ini ya. Yang warna hijau ini adalah pin 2. Nanti untuk selanjutnya pin 3 untuk aktivasi solenoid valve netral. Netral itu yang ini. Nah, jadi solenoid shaft ke 2 bagian atas. Terus selanjutnya aktivasi solenoid lateral stroke ke kanan. Jadi untuk lateral stroke itu ke kanan yang ini. Berarti solenoid shaft kedua yang bawah. Terus selanjutnya aktivasi solenoid valve longitudinal stroke forward. Ini forward, berarti shaft ketiga bagian atas. Terus selanjutnya aktivasi solenoid valve for lateral stroke ke kiri. Berarti yang bawah ini. Ya, yang ke kiri itu yang ini. Berarti shaft ketiga yang bawah. Nah, itu untuk semua komponen-komponen dari V112 yang berada di gearbox Scania. Silahkan jika ada diskusi atau pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar.